Aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya tengah jadi sorotan lantaran dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan masif terhadap ekosistem dan lingkungan di wilayah itu. Kami ajak Anda langsung berbincang bersama daring dengan Bapak Elisa Kambu, Gubernur Papua Barat Daya, dan juga Bapak Ori Deko Burdam, Bupati Raja Ampat. Selamat malam waktu Papua Barat Daya. Bapak-bapak, Assalamualaikum. Saya selalu keduanya. Selamat sejahtera. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak sudah meluangkan waktu di Newsroom. Suatu kehormatan bagi kami di sore ini waktu Jakarta. Saya ke Pak Gubernur terlebih dahulu, Pak Elisa. Pak Elisa, bisa Anda gambarkan hasil tinjauan kemarin bersama Pak Menteri SDM di lapangan seperti apa? Ya baik, makasih. Saya mungkin melaporkan. Memang kemarin kita dalam melakukan kunjungan dengan Pak Menteri SDM, tapi kita dari Sorong langsung menuju ke Pulau Gak, di mana PT Gak Nikel. Itu kita sampai di Pulau Gak itu sendiri, kita langsung berjumpa dengan masyarakat dan peninjauan langsung ke area penambangan. Nah, kita juga putar dengan heli di area pulau itu. Nah, memang kalau untuk Pulau Gak sendiri keadaannya masih aman begitu, tidak ada pencemaran, air masih jernih, tempat pemuatan juga air masih jernih di pelabuhannya, di keliling pulau itu juga masih airnya masih jernih. Kemudian di sana mereka sudah melakukan kewajiban mereka ya, penambangannya dari 600.000 hektar yang mendapat izin itu, mereka baru mengoperasikan atau operasinya baru 260. Oke. 260 hektar. Dari 260 hektar itu 120 sudah mereka reboisasi, 50-an sudah reklamasi karena itu sudah penambangan yang pertama, dan hari ini yang masih produksi ini 130 hektar. Dari total yang diberikan kepada mereka baru dioperasikan 260 hektar. 60.000 hektar. Baik, nampaknya pernyataan Anda kontradiktif ya dengan kondisi real di lapangan, Pak Gubernur. Karena kalau pantauan udara, citra satelit, itu jelas sekali nampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Ini perubahannya luar biasa loh, Pak Gub. Dari tahun 2017 kita lihat di momen berikutnya 2020 hingga 2025 ini tangkapan drone ini sangat berbeda sekali, Pak. Ada kerusakan lingkungan di situ, Pak Gubernur. Kalau untuk Pulau Gak sendiri masih aman lah. Oke. Masih aman. Hasil peninjauan kita kemarin, tapi kalau ada satelit atau apa kita tidak tahu, tapi yang kami lihat kemarin seperti itu. Oke, kalau untuk kontrak karya sendiri Pak, ini benar bukan dari Pemda yang mengizinkan, tapi melainkan kontrak karya persetujuan dari pemerintah pusat atau bagaimana? Bisa jelaskan PT Gak Nikel ini? Kalau untuk kewenangan pemberian izin kan semua dari pusat. Oke. Kita di daerah tidak. Jadi khusus untuk PT Nikel Gak ya, itu kontrak karyanya dari pemerintah pusat. Itu sudah mulai dari, ya menurut informasinya dari tahun 70-an, terus 2018 baru dapat IUP-nya, 17 baru 2018 mulai operasi lagi. Baik, saya ke Pak Ori Deko untuk penjelasan lebih dalam soal Raja Ampat ini, karena Pak Bupati tentu juga tahu jelas persis bagaimana kondisi real di lapangan. Apakah Anda sama statementnya dengan Pak Gubernur, kondisi realnya tidak ada kerusakan yang terjadi, kerusakan lingkungan di PT Gak ini, di Pulau Gak, Pak Bupati? Ya, baik. Terima kasih. Saya mau jelaskan sedikit menyangkut apa yang kita lihat. Lihat pada waktu kami kunjungan dengan Pak Menteri dengan Bapak Gubernur. Jadi kita seperti apa yang Pak Gubernur sampaikan tadi,
pada waktu kita tinjau itu, ya keadaan masih seperti itu, laut masih jernih bersih semua. Dengan kita bandingkan dengan gambaran yang di medsos tidak seperti itu. Makanya pada hari ini saya sampaikan untuk kita, ya gambaran di medsos itu tidak seperti yang kita lihat di Pulau Gak pada waktu itu. Nah seperti itu. Jadi Pulau Gak menurut kami ya begitulah. Oke, Pak Bupati. Lalu gimana? Lalu yang tadi dibilang ada daerah kerusakan, saya kira daerah kerusakan itu kan daerah masih aktif yang digaruk dari perusahaan itu. Seperti tadi yang Bapak Gubernur sampaikan, daerah yang sudah tidak aktif, mereka sudah reboisasi, penanam kembali, bahkan juga ada daerah yang reklamasi hancur mereka lakukan itu. Enggak, menurut kami ya terima kasih kalau bisa ditambah lagi pengawasan yang ketat lagi supaya jangan sampai yang kita berpikir ekosistem kita nanti rusak ke depannya itu harus kita jaga juga. Oke, aktivitas tambang ini tentu mendapatkan masukan juga dari masyarakat adat setempat begitu ya Bupati ya, karena kalau berbicara soal izin tentunya juga harus kulonwon begitu ya, kalau dari bahasa Jawanya minta izin ke pemerintah daerah termasuk dari pemerintah setempat termasuk warga lokal. Tapi kalau berbicara soal warga setempat, Pak, apakah benar terpolarisasi, ada yang setuju dengan keberadaan aktivitas tambang, ada tidak setuju, Pak? Ada yang menolak, ada yang menerima. Ini bagaimana kondisi di lapangan selebih jelasnya, Pak Bupati? Ya, ya menurut kami kemarin kita tiba di Pulau Gak itu, nah, pada umumnya masyarakat di Pulau Gak mendukung untuk tambang ini harus dijalankan. Bahkan sudah ditawarkan juga oleh Pak Menteri, tambang ini saya tutup. Masyarakat jawab jangan Bapak. Nah itu. Jadi kita juga ya dilema juga kalau masyarakat yang minta seperti itu, akhirnya mereka minta sama Pak Menteri. Jadi ya kembali ke Pak Menteri lagi. Nah seperti itu. Terus menurut kami ya masyarakat adat ini sudah dari perusahaan gas nikel ini sudah tahun 70-an mereka lakukan ini kontrak karya yang kedua. Menyangkut hak wilayah mungkin sudah mereka lakukan sendiri tanpa libatkan pemerintah. Baik. Tentu kita pengen dengarkan juga statement dari masyarakat adat setempat. Kami akan putarkan komentar dari Bapak Charles Imbir nih selaku masyarakat adat setempat yang juga mempunyai opini tersendiri terhadap keberadaan aktivitas tambang nikel di Papua Barat Daya, apalagi di Raja Ampat. Beberapa waktu lalu kami punya rekaman wawancaranya bersama CNN. Kita putarkan berikut ini statement dari Charles Imbir. Kalau undang-undang bilang pulau-pulau kecil ini tidak perlu ditambang, ya tutup aja tambang. Itu kan pertama. Tambang ini untuk siapa? Masyarakat Raja Ampat tidak makan tambang. Tapi kalau lautnya, ikannya, pohonnya, burungnya bisa mendatangkan keuntungan-keuntungan pariwisata yang setiap hari muncul. Walaupun kecil, tetapi kemudian negara harus memastikan tata ruang di Raja Ampat ini untuk apa? Kalau memang untuk pariwisata dan perikanan laut, perlindungan yang tadi seperti Amerika punya hutang bisa ditutup dengan membayar terumbu karang, maka nasional presiden harus menjamin adanya perlakuan-perlakuan untuk menjaga Raja Ampat dengan mengembangkan ekonomi wisata secara kuat ke pariwisatawan, ke perikanan. Ini memberi energi kepada masyarakat sehingga masyarakat benar-benar bisa mengelola itu. Jadi pendekatan-pendekatan ekonomi wisata itu penting dari semua kementerian sehingga Raja Ampat benar-benar ditolong. Begitu juga pasti akan diikuti oleh pemerintah daerah dan juga baik provinsi maupun kabupaten sehingga kawasan Raja Ampat benar-benar dikelola secara nasional untuk kepentingan kelautan, perikanan laut dengan pariwisata yang. Saya minta komentar Pak Gubernur, Pak Elisa. Masyarakat Papua Barat Daya tidak butuh tambang, Pak. Perikanan, kelautan yang dibutuhkan. Respon Anda? Ya, mohon izin. Jadi, kemarin kita bicara GAK dulu ya, PT GAK Nikel di Pulau GAK sendiri. Jadi, kemarin kami tiba di sana, permintaan masyarakat, itu penambangan itu tetap dilanjutkan. Dari kemarin setelah kami pulang dan ada rapat dengan Pak Menteri, kami juga sudah menyampaikan pemaparan dari provinsi. Jadi kita minta kepada pemerintah pusat untuk
PT GAK Nikel ini karena dia memenuhi kewajiban dan memang belum ada pencemaran di sekitar itu, dan dia sedikit agak jauh dari kawasan pariwisata itu, jadi itu kita minta untuk komitmen dari kita semua. Raja Ampat ini kita mau jadikan apa? Oke. Apakah full pariwisata atau karena ada potensi tambang dan lain situ sesuai dengan permintaan masyarakat, karena masyarakat ini ada yang menerima, ada yang sebagian masyarakat lokal yang mendiami tempat itu menerima kehadiran penambangan khusus untuk Pulau GAK. Sedangkan yang 3 perusahaan yang lain itu memang kami belum sampai, dan saya rencana nanti 2 hari lagi kami akan meninjau langsung di beberapa itu di 3 perusahaan yang 3 ini sebenarnya untuk yang saat ini izin itu hanya 2 saja, yaitu PT GAK itu sendiri dengan KW. Oke. Yang kita lagi, jadi dari evaluasi kita kemarin kita minta untuk dia lakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap izin-izin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau mereka yang memberikan izin. Nanti kita lakukan evaluasi yang memang benar-benar ya tidak sesuai, atau penambangan itu ada di pulau-pulau yang kecil sekali yang kita yakini akan merusak kawasan itu, ya mungkin lebih bagus kita usulkan untuk dipertimbangkan untuk dihentikan. Ini kan kewenangan pemerintah pusat. Jadi kita harap Raja Ampat tetap seperti yang kita harapkan dia menjadi saya dapat poinnya Pak Gubernur. Pariwisata. Baik, 3 perusahaan swasta yang ini diklaim sebagai izinnya dapat justru dari Pemda, Pak. Ini statement yang saya dapatkan kemarin bersama DPR. Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi 12, menyebutkan 3 perusahaan swasta dapat izin tambang dari Pemda, Pak. PT KW Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa. Ini izin Anda atau tidak, Pak Gub? Ya benar, itu data yang kita miliki juga begitu. Jadi yang KW itu dapat izin dari mantan Bupati Raja Ampat 2013. Oke. 2013. Sedangkan yang Raymond dengan ini yang kita belum memiliki data yang lengkap, tapi yang itu memang dari Pak Bupati, mantan Bupati Raja Ampat, Bapak Wanma di 2013. Oke. Saya ke Pak Bupati, Pak Urideko. Kalau kita kutip ya statement oleh anggota DPRD Dapil Papua Barat Daya Paul Vincent Mayor kepada awak media, yang bersangkutan menduga ada pihak yang bermain di balik keberadaan tambang. Mereka punya sosok kuat, punya pangkat. Ini siapa Pak kira-kira? Pak Bupati, statement ini siapa yang bisa dijelaskan? Baik, kalau mengenai statement yang disampaikan itu saya belum tahu siapa yang di balik belakang itu. Tetapi saya tadi lanjutkan dari komentarnya Pak Gubernur, ya saya seperti yang Pak Gubernur sampaikan. Jadi menyangkut PT GAK Nikel ini saya kira itu sudah kementerian yang melakukan izin. Lalu ada 3 perusahaan yang hari ini saya dengar lagi sampai juga ada yang 2025. Ini saya mau tinjau kembali sejak kapan ada izin 2025 ini keluar. Nah, seperti itu supaya ditinjau kembali lagi. Setahu kami 2025 ini tidak ada izin-izin. Nah, mulai dengar situasi itu, tetapi ada PT apa Nurham atau PT apa lagi saya juga tidak tahu yang izinnya 2025. Nah, saya kira 3 PT ini kembali ke pusat untuk ada ditinjau kembali lagi. Tapi kira-kira ada pihak yang bermain Pak di belakang ini Pak? Punya pangkat loh Pak. Gimana? Anda menduga ada pihak yang bermain sehingga kalau berbicara soal tambang ini sebenarnya sudah lama. Ini kenapa baru ribut sekarang? Apakah ada pihak yang merasa tersaingi, tidak kebagian dana bagi hasil DBH atau bagaimana Pak? Saya tidak tahu, tetapi kalau kita lihat dari daerah-daerah kita kan daerah konservasi. Daerah konservasi yang susah untuk kami pemerintah daerah juga mau melakukan aktivitas. Kita buka lahan untuk
kita buka lahan untuk bangun fasilitas umum saja, kita ditegur. KSDA, bahkan saya punya staf pernah juga dipenjarakan. Tetapi kenapa daerah konservasi ini bisa digunakan untuk tambang dan apa semua? Nah, ini jadi pertanyaan untuk kita. Siapa di balik ini? Oke, karena kalau berkaca terhadap undang-undang ini cukup banyak peraturan yang mengatur Pak Gubernur maupun Pak Bupati. Saya jelaskan di grafik. Kita punya grafiknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Disebutkan di sana tidak boleh aktivitas tambang di pulau kecil termasuk PT GAK, sehingga muncul keributan dari media sosial publik. Kenapa tiba-tiba ramai di media sosial? Karena temuan dari Greenpeace juga menyebutkan, Bapak-bapak, 500 hektar hutan dan vegetasi di Pulau GAK telah rusak akibat aktivitas tambang, pencemaran terumbu karang, hingga mengganggu sistem ekologi laut. Anda tidak sadar dengan hal ini, Pak Gubernur, Pak Bupati? Temuan Greenpeace dan Jatam ini? Oke, mungkin dari provinsi dulu ya. Oke, Pak Elisa silakan. Jadi kalau untuk jangka panjang kemungkinan itu akan ada. Oke. Tapi kalau hari ini untuk GAK, saya yakin belum sampai ke tingkat itu. Kalau mungkin nanti di tempat 3 yang lokasi yang lain itu yang kami mohon waktu nanti hari Rabu, kami akan meninjau langsung ke lapangan, nanti kita akan konfirmasikan begitu. Oke. Mungkin sedikit story soal Pulau GAK. Saya mau ke Pak Bupati. Ini kan kalau berbicara soal Pulau GAK sangat seksi sekali untuk dinikmati. Kekayaan alamnya berawal dari para leluhur yang pertama menjejakkan kaki di pulau tersebut, menjumpai banyak teripang begitu ya, informasi di situ ya. Ada teripang di perairannya, hewan yang bernilai ekonomi tinggi yang disebut dengan GAK. Ini bisa dijelaskan kenapa begitu menarik bagi investor, bagi pemerintah pusat juga untuk melirik hal ini, Pak Bupati. Ini kan wilayah Anda. Ya, baik, terima kasih. Kalau berbicara tambang di Pulau Nikel ini sudah dari tahun 70-an. Kalau kita dengar ada tahun 1972 lah. Nah, itu juga saya belum lahir. Nah, lalu sampai dengan saat ini aktivitas itu berjalan terus berhenti terus berjalan lagi sekarang. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita punya leluhur, kita punya tua-tua pada waktu itu mungkin sudah buat perjanjian-perjanjian, kami belum tahu sampai di situ. Nah, seperti itu. Tetapi untuk mencari pulau itu sebagai pulau untuk pencarian, memang dari dulu juga pulau itu sebagai tempat pencarian ikan, teripan, bahkan penyu yang lain-lain juga. Nah, seperti itu. Tetapi hari ini di Pulau GAK itu ada mengandung tambang di situ sehingga dilirik-lirik oleh investor seperti itu, Pak. Termasuk juga Pulau Manuran dan Pulau Kawe. Ini bisa jelaskan ke kami, Pak, apakah seseksi itu pulau ini punya SDA yang cukup banyak untuk bisa dinikmati, menghasilkan investasi, sehingga merusak lingkungan juga, Pak Bupati? Ya, kalau menurut kami, Manuran dan Pulau Kawe. Pulau kami ini Pulau Kawe, terus Pulau Manorom, Pulau Kawei, bahkan ada lagi satu pulau Batampele, semua punya ada hasil dari kandungan itu. Cuma ya ini berbicara Kawei, berbicara Batampele, Kawei dengan dekat dengan spot wisata kami yaitu Pulau Wayak. Lalu Pulau Batampele itu ada spot-spot kami juga, spot wisata kami menyangkut dalam laut, ikan, karang yang sangat indah-indah juga, sehingga keraguan masyarakat takut tambang terjadi di situ, dia mempengaruhi ke situ habitat yang ada di dalam laut. Itu keraguan masyarakat seperti itu, karena ada spot-spot wisata di situ juga. Baik. Saya ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, ini kan ada Komisi 12 DPR yang akan menginspeksi langsung ke sana, dan setelah pertemuan dengan Pak Menteri SDM, apa kemudian langkah konkret yang bisa diambil sehingga polemik tidak berkepanjangan, Pak Gubernur? Karena kalau berbicara soal aktivitas tambang masih ada pro kontra hingga kini. Sampai kapan stop operasional tambang aktivitas ini di Raja Ampat? Jadi kalau itu kami sangat senang begitu. Kami pemerintah daerah senang kalau teman-teman dari Komisi 12 kalau datang ke Papua dan langsung meninjau lapangan, kita senang. Karena memang kami kemarin rapat itu sudah kita usulkan bahwa untuk wilayah lain selain
dan GAK itu perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Jadi yang mendekat dengan spot-spot wisata itu kita harapkan, apalagi pulaunya kecil itu kita tidak izinkan untuk penambangan itu dilakukan. GAK itu kan agak besar, jadi potensi masih bisa dilakukan. Apa namanya, reklamasi, juga reboisasi. Tapi kalau pulau-pulau yang kecil, itu yang mungkin macam Batampele dan lain sebagainya, itu kemungkinan kita harapkan pemerintah pusat bijaksana untuk bisa mengevaluasi kembali, dan kalau bisa itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Baik. Terakhir Pak Gubernur, Anda harus jawab ini. Apakah sejauh ini transparan ya dana bagi hasil kepada warga? Karena banyak sekali demonstrasi juga yang terjadi, tidak merata informasinya nih Pak, dana bagi hasilnya DBH kepada warga. Ini benar? Ya, DBH ini itu kewenangan Kabupaten Raja Ampat, jadi tidak sampai kita di provinsi belum pas. Kemarin juga dalam percakapan itu saya juga sempat menanyakan kepada pihak Pusam, bagaimana kewajibannya dengan masyarakat di sini, dan sarana-sarana umum, peribadatan, dan juga anak-anak sekolah di situ. Nah, itu juga kita tanyakan. Dan itu yang nanti kami juga terus kerja. Kalau memang itu mau dilanjutkan, kita harus bicarakan yang baik. Ya, silakan dijawab Pak Bureniko. Untuk masyarakat di situ harus. Ya, saya lempar langsung ke Pak Bupati ini, wilayahnya Pak Bupati. DBH tadi bagaimana Pak? Singkat. Baik, terima kasih. Ya, menyangkut bagi hasil dari minerbal yang di Raja Ampat, memang kita juga biasanya diberikan bagian dari itu. Dari yang disebut DBH minerbal. Nah, itu juga kita Raja Ampat dapat ya kurang lebih hampir sekitar 50-an lebih lah, seperti itu. Baik, meskipun sudah ada hasil yang didapat dari aktivitas tambang, yang paling penting adalah masukan-masukan dari beberapa lembaga begitu ya Bapak-Bapak ya. Greenpeace, Jatam ini mencatat ada beberapa vegetasi yang rusak akibat tambang ini, dan ini tidak boleh Pak, karena di pulau-pulau kecil dilarang sekali untuk melakukan aktivitas tambang, sudah ada undang-undangnya. Ini kita minta perhatian dari Pemda segera melakukan pengawasan. Ada lagi perusahaan-perusahaan berikutnya yang ingin investasi namun merusak lingkungan yang ada di Raja Ampat sebagai surga terakhir di Indonesia, Bapak-Bapak. Kami perlu disclaimer, kami juga turut mengundang dari PCO, pihak istana, tapi tidak berkenan hadir dalam dialog ini. Terima kasih untuk waktu Anda berdua, Bapak-Bapak. Bapak Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Elisa Kambu, kemudian Bapak Ori Deko Burda, Bupati Raja Ampat, bersama kami di Newsroom. Selamat malam waktu Papua. Sehat selalu keduanya. Selamat malam.